Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan, budaya, seni dan sejarah Banua. Al-Habib Maulana Asy-Syarif Hidayatullah Al-Idrus, yang dikenal dengan panggilan Khatib Dayan, adalah seorang tokoh ulama besar dari Kerajaan Demak yang datang ke Kerajaan Banjar pada tahun 1521, untuk mengislamkan Sultan Suryansyah. Peneliti sejarah Islam UIN Antasari Banjarmasin, Humaydi Ibnu Sami mengungkapkan dari catatan sejarah, Khatib Dayan merupakan penatagama atau penghulu Islam pertama di Tanah Banjar, yang kabarnya dikirim khusus Kerajaan Demak era Sultan Trenggono. Berdasar argumen Artum Arta, wartawan yang juga penulis buku sejarah Banjar menguraikan Khatib Dayan bernama asli Sayyid Abdurrahman. Ia datang ke Kerajaan Banjar pada tahun 1521 untuk mengislamkan Raden Samudera atau Sultan Suryansyah beserta sejumlah kerabat kerajaan, berdasarkan perjanjian semasa terjadi pertentangan antara Kerajaan Negara Daha dengan Kerajaan Banjar. Pengislaman ini bukan hanya terbatas pada wilayah Kerajaan Banjar saja, seperti daerah aliran Sungai Nagara, yang meliputi Sungai Tabalong, Sungai Batang Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Labuan Amas, Sungai Amandit dan Sungai Tapin. Tetapi juga ke wilayah taklukan di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Kalimantan, hingga pesisir timur dari Sambas di barat hingga Bulungan di utara. Beberapa utusan Demak yang sebagian kerabat Wali Songo telah mendarat di kota Waringin dan Pasir. Sedangkan, Beberdia, Amir Hasan Kiai Bondan dalam bukunya Suruh Sejarah Kalimantan, 1957, mengutarakan bahwa Khatib Dayan mempunyai pembantu setia dalam mengislamkan penduduk di lingkungan kerajaan dan mensiarkan Islam yang masyhur bernama Haji Batu, Syekh Abdul Malik. Haji Batu merupakan seorang ulama yang banyak mempunyai kesaktian. Bisa dikatakan ilmunya hampir setanding saja dengan Khatib Dayan, tutur Humaydi. Menurut Babat Jawa dan Babat Banjar, Khatib Dayan sangat setia kepada Sultan Suryansyah. Dialah yang selalu mendampingi raja. Khatib Dayan tidak hanya seorang ulama besar tapi ia juga adalah seorang komandan perang. Dengan bantuan Khatib Dayan, penguasa kerajaan Banjar yaitu Sultan Suryansyah menyebarkan Islam ke berbagai penjuru wilayah kekuasaannya. Menurut versi Kuin, Khatib Dayan merupakan keturunan Sunan Gunung Jati, pendiri Keraton Cirebon yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati sendiri adalah salah satu wali Songo yang bertugas di Cirebon dan merupakan keturunan dari Muhammad Sahib Mirbad. Nah, masih menurut Humaydi, Sunan Gunung Jati juga memiliki putra bernama Sultan Hasanuddin, Sultan Banten pertama. Berdasar sumber Kuin, Khatib Dayan merupakan buyut dari Sultan Hasanuddin. Ayah dari Khatib Dayan adalah Sultan Maulana Ahmad Cirebon, bin Sultan Yusuf Cirebon, bin Sultan Hasanuddin, ungkapnya. Budayawan Nahdlatul Ulama, Nu Kalsel ini mengatakan Khatib Dayan dikabarkan menikah dengan seorang putri Sultan Suryansyah. Dari perkawinan itu lahir Khatib Hamid yang tinggal di Kuin Utara. Dia mengungkapkan kehadiran Khatib Dayan tak hanya menyebarkan Islam, tapi juga menghimpun kekuatan poros Kesultanan Islam menghadapi aksi penjajahan yang mulai menjarah Nusantara baik Belanda maupun Portugis. Khatib Dayan merupakan figur yang berjasa memberi warna terbentuknya masyarakat Islam di Kerajaan Banjar. Hal ini terlihat pada arsitektur Masjid Jami Martapura, sekarang Masjid Agung Al-Karomah Martapura, yang mengadopsi gaya arsitektur Masjid Demak dan Masjid Sultan Suryansyah. Makamnya berdampingan dengan Sultan Suryansyah di Kuin Utara Banjarmasin.